Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kandang Bebek Putih ya. Oke guys, semoga semuanya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bebek yang molting atau rontok bulu. Oke, jadi bebek yang molting atau rontok bulu itu biasanya mengalami beberapa fase. Fase molting pertama, kedua, dan ketiga karena bebek produksi telurnya sampai habis itu kurang lebih 2 tahun. Jadi selama 2 tahun tersebut mengalami masa-masa rontok bulu. Nah, masa-masa rontok bulu itu ada beberapa faktor. Yang pertama dari faktor usia atau genetik itu sendiri, yang kedua dari pakan. Kalau dari faktor usia memang sudah saatnya bebek itu rontok bulu ya guys. Jadi pada masa rontok bulu ini biasanya produktivitas telurnya itu 0%. Jadi bisa dikatakan tidak bertelur. Untuk bagaimana cara mengatasinya dan agar kita tidak mengalami kerugian yang cukup fantastis, saya akan berikan beberapa tips agar bebek itu tetap agar kita tetap dapat memeliharanya seperti itu. Jadi yang pertama saya akan menceritakan pengalaman saya waktu pertama kali memelihara itik petelur ini ya, khususnya pada fase moltingnya. Jadi di kandang saya itu bertelurnya efektifnya 5 bulan sampai 6 bulan. Setelah itu bebek satu persatu ya, dari 100 ekor bebek tersebut tidak semuanya molting, tapi hampir 60%-nya bebek tersebut rontok bulu ya guys, dan itu tidak bertelur sama sekali. Jadi waktu itu kebetulan ada pembeli bebek atau penjual bebek yang datang, istilahnya makelar bebek, datang bilang begini, bebek kamu itu rontok bulu dan tidak bertelur, lebih baik ditukar dengan yang baru, yang bayah baru gitu, yang remaja. Nah, saya manut saja. Pada akhirnya saya tukar dengan bebek yang baru dan masih harus nunggu lagi untuk bertelurnya. Berarti kan sama saja antara ditukar yang baru atau kita pelihara. Nah, jadi waktu itu saya mengalami kerugian yang cukup fantastis karena seharusnya pada masa bebek pertama kali molting, pada fase pertama itu kan bebek masih muda ya guys, artinya setelah itu masih produktif untuk bertelurnya. Nah, itu malah saya tak jual. Setelah itu saya dapat yang baru, masih nunggu 1 bulan setengah untuk bertelur. Sudah begitu saya kehilangan mengeluarkan kos atau biaya untuk penambahan per bebeknya. Waktu itu tahun 2021 40.000 per bebeknya saya tambah. Waktu itu diambil 70 bebek dari 100 bebek. Terus untuk biaya pakannya sampai bertelur konsentrat full, artinya pakan racian pabrik seperti di belakang saya ini, itu juga biayanya cukup mahal juga. Kalau nggak salah waktu itu habis 7 sak sekitar 2 juta lebih. Nah, dan masih harus nunggu bertelur lagi itu. Jadi tetap sama-sama menunggu, tapi bedanya kalau yang molting dipelihara itu kita hanya akan mengeluarkan biaya sedikit. Kenapa? Karena bebek molting fase rontok bulu itu ada baiknya kita kasih makan full dedak, biar agar tujuannya agar yang rontok bulu itu semakin cepat, siklusnya itu lebih cepat rontok bulunya. Setelah itu bulunya kembali halus lagi dan setelah itu bertelur. Masa-masa itu kurang lebih 1 bulan, paling lama 2 bulan ya, mungkin rata-rata 1,5 bulan ya guys, 40 hari 50 hari
dan paling lama 70 hari ya. Nah itu, jadi untuk pemula ya, wajib tahu banget nih, kalau bebek kalian itu molting atau terjadi pada fase masa rontok bulu pertama ya, pertama bukan kedua atau ketiga. Kalau ketiga kita wajib afkir bebeknya lagi. Pada masa rontok bulu pertama, lebih baik saran saya kalian pelihara saja. Untuk pakannya dikasih full dedak agar proses moltingnya lebih cepat dan setelah itu bisa bertelur kembali. Seperti itu guys. Dan kalian hanya akan mengeluarkan biaya untuk pembelian dedaknya saja, bukan untuk tukar bebeknya, masih harus tukar tambah, mengeluarkan biaya lagi, belum lagi pakan konsentratnya kalau saya pakai pakan pabrikan, dan itu cukup mahal. Nah selama 7 bulan katakanlah saya sudah bisa nabung 8 juta 9 juta, malah saya buat tukar bebek dengan yang baru. Kenapa saya menyarankan tidak ditukar, dipelihara? Karena bebek fase molting pertama, rontok bulu pertama itu masih bisa bertelur dengan bagus setelah itu ya. Beda kalau fase molting ketiga, dan itu bebek sudah tua ya, harus diafkir kembali ya. Seperti itu ya. Jadi saran saya, bedakan antara dipelihara dan kita tukar tambah. Insya Allah lebih baik yang dipelihara. Itu berdasarkan pengalaman saya. Mohon maaf, bukan di sini saya hanya berbagi pengalaman dan saya tidak menggurui sama sekali. Terima kasih yang sudah menonton channel Bebek Kandang Butia. Kalau yang suka boleh di like, komen, dan subscribe. Kalau kurang berkenan boleh di skip aja ya. Semoga sehat selalu, salam ternak. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.